pagi hari ini kita akan nyatakan sesuatu firman yang luar biasa, yaitu the zeal of God. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mulai menyala-nyala atau berapi-api bagi Tuhan. Kenapa menyala-nyala ini penting, saudara? Karena Tuhan Yesus sendiri dikatakan the zeal of God consume me, yaitu zealous, semangat Tuhan yang membakar dia, saudara. Sehingga saudara, dia dengan tidak ragu-ragu pada saat dia ke rumah Tuhan, dia melihat orang jual-jualan di rumah Tuhan, dia langsung banting itu meja. Dia marah. Dia kan the zeal of the Lord consume me. Itu api atau semangat Tuhan membakar jiwanya, saudara. Orang yang cinta Tuhan tuh ada suatu semangat, sesuatu hal yang menyala-nyala. Amin, saudara. Beda dengan gereja Efesus yang sudah mulai suam-suam kuku. Segalanya ya tawar, saudara. Tuhan mau gerejanya berapi-api. Saudara, seorang hamba Tuhan katakan, saya tidak pernah lihat orang suka minum kopi suam. Mau mah kopi es atau kopi panas. Ada yang kopi, Pak, saya pesen kopi adem-adem aja. Enggak ada. Apalagi makanan favorit saya dan Anton adalah durian, ya Ton ya. Coba dikasih durian yang adem-adem aja, manis enggak, pahit enggak, ya kan enggak enak dimakannya. Kita maunya apa? Kopi, hot coffee, cia dari Starbucks, ya kan? Kita minum duriannya yang dari Penang, ya kan? Yang legit, ya kan? Pahit, manis. Mana yang mau adem-adem, saudara? Enggak ada. Pada saat kita jatuh cinta, kita suka pacar kita hot, cia, ya kan? Hotnya bukannya maksudnya mengasihi kita sungguh-sungguh. Amin, saudara. Dan ini adalah sesuatu yang kita harus bangun, harus kita terus pelihara. Karena zeal, semangat ini kalau kita tidak pelihara, saudara, terjadi satu dua hal membuat kita dingin. Saya melihat berapa jemaat ya pada mulanya lahir baru panas, wah cinta Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, baca firman, rajin bersekutu. Tapi pada saat setelah sekian lama mulai adem-adem gitu. Kenapa nih adem ayem gitu ya? Gak panas, never hot for God. Tapi ada orang saya melihat seperti Reinhard Bonnke yang usianya 70 tahun, saudara. Yang sekali khotbah jutaan jiwa di Afrika, saudara. Jutaan, sekali altar call 1 juta jiwa. Selamat terima Tuhan Yesus. Api kemuliaannya, kesembuhan ilahi luar biasa. 70 tahun saya masih lihat videonya. Udah tua tetapi apinya masih membakar. Amin, saudara. Tua-tua tapi masih membakar. Bagaimana orang ini menjaga ya api yang ada di dalam hidupnya. Saudara, kalau kita panas-panas 1-2 minggu mah gampang, saudara. Wah, we are hot for God. Tetapi saudara tahu perjalanan hidup ini enggak gampang. Seringkali iblis taruhkan batu sandungan, masalah, kawan-kawan kita ya seperti Naomi kadang membuat kita mungkin cemburu, iri hati, akhirnya kita dingin, saudara. Karena segala sesuatu iblis mau lakukan tujuannya supaya kita dingin terhadap Tuhan. Kita tidak bisa lihat Tuhan lagi. Nah, kita harus bangkit gitu. Kita harus katakan enggak, apapun masalahnya, aku tetap cinta Tuhan. Amin, saudara. Aku tetap datang ke hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, gereja ada di mana kita bisa berkumpul. Lebih sering kita berkumpul, kita lebih bisa saling membakar. Saya senang ada suatu ilustrasi di Facebook, saudara. Seorang jemaat yang sudah berminggu-minggu tidak ke gereja. Dengar baik-baik. Dan pendetanya datang mengunjungi dia di rumahnya. Dia ternyata sedang apa? Malam-malam dia sedang membakar kayu bakar karena di luar negeri itu dingin, ya kan? Jadi dia lagi di depan kayu itu melihat kayu bakar. Dan pendeta ini juga hikmat, dia tidak banyak ngomong. Dia lihat berapa kayu di situ yang baru dibakar dan kemudian
dia pisahkan satu buah kayu dari api yang bakar itu, disampingkan. Dan pendeta ini diam aja, dia juga diam aja lihat. Setelah itu api yang dipisahkan ternyata apa? Tidak bisa terbakar, padam. Tapi api yang terkumpul ini masih membakar. Dan pendeta ini bijak, ambil lagi tuh yang sudah dipisahkan, dikumpulkan lagi, ditaruh lagi kembali. Nggak lama membakar lagi. Sesudah itu pendeta itu nggak ngomong apa-apa. Wah, itu sih hebat banget, namanya silence visit ya. Dia keluar dari rumah itu, jemaatnya bilang terima kasih atas firman yang berapi-api. Minggu depan saya ke gereja lagi. Artinya apa saudara? Dia ngerti gitu. Kita tidak bisa bakar sendiri. Rasul-rasul aja harus berkumpul dan berdoa bersama. Apalagi kita, ya kan? Itu tuh rasul mula-mula. Tuhan Yesus pun suruh murid-muridnya ikut berdoa. Kita mau bakar, bagaimana bakar sendiri? Nggak lama juga ditiup, langsung api kita mati sudah. Nah, lebih banyak kita berkumpul, kita lebih berapi-api. Kita nggak kuat saudara. Saya sendiri pun nggak kuat. Makanya Sabtu bagaimanapun saya harus datang. Sekalipun saya puasa sendiri di rumah, saya baca firman. Tapi beda pada saat umat Tuhan berkumpul bersama. Saya rasa saudara yang mendoa hari Sabtu merasakan something is different. Kenapa hadirat Tuhan begitu kenceng? Sekalipun kenceng tarnya kita sakit, tapi puasnya tetap luar biasa. Amin saudara. Karena itu peperangan rohani. Dan kita tahu waktu Tuhan panggil kita di dalam pelayanan atau sebagai anak Tuhan, saya mau kasih tahu, jangan terkejut. Kita mulai dipanggil menjadi prajurit juga. Kita juga akan berperang saudara. Nah kalau hidup kita kayaknya biasa-biasa, berarti kita tuh mungkin belum di dalam arus Tuhan yang terus berjuang bagi Tuhan saudara. Nah itu bahaya. Kenapa bahaya? Kalau orang tidak dilatih imannya, nggak lama pasti dingin. Nah seringkali Tuhan sengaja, saya katakan sengaja berikan tantangan. Sengaja dia izinkan iblis untuk membuat kita sedikit susah, stres ya. Rambut sedikit rontok, amin saudara. Gak apa-apa. Kenapa tujuannya? Ingat, tujuan dia mau kita kembali kepada Tuhan. Mencari wajah, berdoa. Saudara ingat, tidak ada yang lebih indah dalam Tuhan. Amin. Saudara hamba Tuhan katakan, jika kita bisa melihat apa yang Tuhan siapkan di 1000 tahun bagi jemaatnya, kita tidak akan sia-siakan waktu ini dan sia-siakan perhatian kita kepada hal-hal dunia. Kita akan bertempur terus mendapat hal-hal yang kekal di dalam surga. Amin saudara. So, kita semua ada masalah, kita semua ada tantangan. Gak ada yang gak ada. Percaya saya, hamba Tuhan siapapun banyak tantangan. Saudara pernah dengar Benny Hinn? Benny Hinn dipakai Tuhan luar biasa. Tapi saudara kita nggak tahu, puluhan tahun saudara. Di dalam rumahnya, ya kan, istrinya tidak bisa akur dengan pelayanan ini. Sedih sekali. Saya tidak pernah tahu saudara, tetapi dia tidak pernah nyatakan. Tapi kuasa dan urapannya luar biasa. Kita katakan Smith Wigglesworth yang membangkitkan orang mati, lebih dari 14 orang saudara. Dia susah. Apa? Tuhan ambil istrinya. Dan dia sangat sedih, sendirian saudara. Dia katakan very lonely. Aku sangat sepi karena hidup sendiri saudara. Tetapi kuasa Tuhan dinyatakan. Semuanya ada tantangan dalam hidup ini. Saya percaya tantangan kita masih ringan sekali ya. Ada yang dipukul karena iman saudara? Ada yang disabut gitu, ada nggak di sini? Berdarah, enggak kan? Nggak ada yang berdarah. Tetapi saudara bayangkan, mereka yang berjuang dalam iman. Di Timur Tengah yang demi Tuhan Yesus, mereka berapi-api. Heran saudara, di Iran justru lebih banyak yang dibunuh. Gereja katanya sukacitanya luar biasa. Lucu kan? Tempat kita di sini semuanya damai, tetapi sukacitanya jarang banget. Kadang-kadang susah lihat saudara senyum. Datang ke gereja tuh murem aja. What's wrong?
mungkin harus dilewati api penganiayaan. Setelah lewat itu semuanya gini, Tuhan baik ya. Karena kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan dalam keadaan damai, saudara. Jadi kita harus selalu memacu diri kita. Amin, saudara. Memacu diri kita untuk semangat, untuk prioritaskan Tuhan. Zaman kita di dalam sini lebih susah. Apa kesulitan kita? Kita sibuk mencari kekayaan. Kita sibuk bekerja. Jarang sekali orang yang mau mengorbankan itu untuk Tuhan. Sebaliknya di tempat di mana nggak ada pekerjaan, akhirnya mereka dianiaya. Ya nggak buat apa-apa. Perusahaan gue juga udah hancur. Ayo kita ke rumah Tuhan mencari wajah Tuhan. Jadi saudara, kita nggak mau seperti itu, tapi kita juga marilah dengan kesempatan yang masih ada, masih bebas. Kita tidak tahu berapa lama, saudara. Ya. Tetapi kita lihat tanda-tanda zaman, saudara, hati manusia semakin dingin. Mari kita berlawanan dengan arus dunia. Amin, saudara. Kita mau giat lagi bagi Tuhan. Nah, kita lihat di sini ada suatu cerita, saudara, di dalam perjanjian lama yang membuat saya sangat terkesan gitu. Ya, kita melihat seorang yang namanya Pinihas. Saya pernah bawakan ini beberapa tahun yang lalu. Dia begitu zealous. Zealous itu sebenarnya bahasanya juga berarti dia cemburu, tapi cemburunya yang positif. Dia cemburu bagi Tuhan. Ya, Naomi kalau dulu cemburu untuk diri sendiri, sekarang belajar cemburu bagi Tuhan. Jadi cemburunya ada bagusnya, bukan yang di segi positifnya, ada bagusnya. Nah, kita akan lihat kenapa ini orang dikatakan zealous. Zealous itu berapi-api, tapi juga ada artinya cemburu bagi Tuhan. Lucu kan? Nah, kita lihat di Bilangan, ya, kita melihat di Bilangan, saudara. Kita tahu Bilangan itu adalah sejarah umat Israel setelah keluar dari Mesir, dan kemudian mereka, ya, angkatan pertama mereka selalu mengeluh, selalu bersungut-sungut, akhirnya mereka mati di padang gurun setelah 40 tahun. Angkatan pertama yang di atas 20 tahun semuanya mati, saudara. Sedih banget. Karena mereka telah melihat kuat kuasa Tuhan dinyatakan melalui Musa di Mesir, tetapi di pertengahan jalan semuanya gagal. Dengar baik-baik, hanya 2 orang yang berhasil, Kaleb dan Yosua. Dan kemudian angkatan baru, saudara. Angkatan baru itu adalah dari kaum mudanya yang mulai bangkit karena mereka setiap hari melihat mukjizat Tuhan. Nah, lucu, saudara, kenapa sama-sama melihat mukjizat Tuhan tetapi ada hasil yang berbeda. Ya. Makanya kita harus selalu melihat dengan pandangan Tuhan, maksud Tuhan. Amin. 2 anak, saudara, dari seorang ayah pemabuk. Mereka kembar, sama nih. Satunya jadi pemabuk, tapi satunya berhasil. Kemudian ditanya yang mabuk itu, kenapa sih engkau mabuk? Aku lihat ayah aku. Contoh ayahnya. Tetapi yang berhasil juga punya ayah yang sama. Ditanya, tapi kenapa kamu berhasil? Aku juga lihat ayah saya. Yang satu lihat ayahnya bilang, gue ikut dia. Yang gak bagus. Tapi yang satu lihat, ayah seperti ini, gue gak mau ikut. Gitu. Saudara, yang mana? Jadi kita gak bisa beri suatu alasan apapun juga. Suatu contoh yang tidak bagus, kita tetap bisa memilih yang bagus. Ada amin, saudara. Saudara bilang, gue punya ayah, papa, mama kayaknya gak beri contoh yang bagus. Ya puji Tuhan, jangan ikutin mereka. Kalau saudara bisa tahu itu gak bagus, berarti saudara juga bisa ikut yang bagus. Jangan ikut yang tidak bagus. Amin, saudara. Jadi kita jangan kasih alasan. Karena kalau kita kasih alasan diri kita, yang lain juga begitu, yang lain juga begitu. Nah, saudara ya sama dengan orang lain.
Kenapa kita mau samakan dengan orang lain yang tidak mau berhasil? Do you want that? Kita nggak mau dong. Saya nggak mau yang kayak gitu. Saya mau yang kayak ini. Betul atau enggak? Orang males-malesan biar, gue nggak mau males-malesan. Aku mau yang seperti itu. Yang aku lihat sudah berhasil di dalam Tuhan. Tuhan menyertai ini orang. Saya lihat yang itu, saya mau yang kayak gitu. Sekalipun 2 pendeta saya, saudara, yang maaf sekali mereka gagal di dalam pelayanan. Tetapi bukan menjadi batu sandungan, justru menjadi suatu pelajaran dalam diri saya. Saya katakan, kok dia bisa jatuh ya? Sedangkan dia begitu rohani. Saya katakan, Tuhan, ajarkan saya. Saya nggak mau ikuti dia. Ada amin, saudara. Jadi perspektif ini benar. Nah, umat Israel angkatan pertama lihat mukjizat besar tidak menginspirasikan mereka. Karena apa? Karena pola pikir mereka tuh nggak bisa berubah. Pola pikir budak namanya. Yang mau selalu dibudakin di dunia. Nggak bisa berubah. Itu aja pikirannya. Tuhan sudah katakan ini yang bagus. Enggak, gue mau yang itu. Itu namanya bondage. What is bondage? Belenggu. Kenapa kita mau ikut belenggu? Tapi generasi yang baru, gue gak mau nih. Masa 20 tahun gue udah buang waktu 40 tahun di padang gurun. Gue gak mau di padang gurun terus. Gue udah rindu masuk ke tanah perjanjian. Saudara yang mana? Angkatan pertama atau angkatan yang kedua? Tentu saya minta saudara, jangan ikut angkatan pertama. Amin. Kita ikut angkatan kedua. Nah, kita lihat di sini. Pada saat umat Israel ini tiba-tiba setelah sekian tahun, ini udah mulai angkatan baru ini mulai muncul. Saudara bisa melihat di Bilangan 21, tiba-tiba mereka mengalahkan musuh, mereka berani kalahkan mereka, saudara. Dengan iman dan kekudusan dikatakan Allah ada di tengah-tengah mereka. Nah, biasa saudara, begitu hebatnya umat Israel pada saat mereka udah mulai masuk tanah Moab. Saudara kan tahu kalau saudara ingat. Balak sudah ketakutan melihat umat Israel karena penuh dengan kuat kuasa Tuhan. Bukan kebetulan. Kalau saudara ingat ceritanya. Dan dia mulai undang siapa? Bileam untuk mengutuk umat Israel. Tetapi gagal terus. Saudara tahu kan kenapa dia gagal, saya pernah sampaikan. Karena saudara, kekudusan yang ada di atas umat Israel dikatakan tidak ada dosa aku temukan di dalam mereka, tidak ada celah yang aku bisa mengutuk mereka. Kita belajar di sini saudara. Kutukan iblis hanya bisa masuk kalau kita buka celah dalam dosa. Dengar. Tidak ada orang yang bisa sentuh umat Tuhan. Kecuali yang namanya Tuhan izinkan kita berperang, itu beda. Tapi ini nama yang saya katakan kutuk mengalahkan kita. Enggak ada saudara. Bileam diundang 3 kali untuk mengutuk umat Israel dari gunung. Ayo gua kasih lu barang lebih banyak lagi. Aku usaha. Pas dia mau kutuk dia berkati. Dia mau kutuk dia berkati. Amin saudara, itu dahsyat banget saudara. Orang yang mau kutuk saudara tiba-tiba. Gua tuh semua mau dibilang benci. Gua mengasihimu. Amin saudara. Dia mau lakukan yang jahat nggak bisa terjadi. Karena apa? Tuhan menguasai mulutnya dan tindakannya. Mau nggak mau dia tetap memberkati saudara. Ada amin saudara. Mau seperti itu? Makanya kenapa saya mau katakan ini begitu penting saudara. Kita ajarkan sesuatu di dalam firman Tuhan. Saya mau kasih kunci-kuncinya untuk terobosan. Amin saudara. Terima ini, percaya saya. Saya tidak ajarkan saudara dari teori saya, tidak. Saya belajar sesuatu dari firman. Saya katakan wah hebat. Saya mau bagikan ke jemaat supaya jemaat pun mengalami terobosan yang besar-besaran. Amin saudara. Nah kita melihat apa yang terjadi saudara, jahat. Iblis itu katakan jahat. Jahat. Setelah dia pakai kuat kuasa, Bileam tidak tembus. Bileam ini licik saudara, saya pernah katakan. Dia mulai rancang apa? Rancang
hal yang paling jahat, paling licik menghancurkan pasukan Israel. Gak perlu dia yang hajar, gak perlu tentara Moab. Asal umat Israel jatuh dalam dosa, maka runtuhlah pasukan Israel. Sama sama kita. Makanya kita harus hati-hati, kalau kita jatuh dalam dosa, ya udah, penyertaan Tuhan langsung tidak ada lagi di atas kita. Berapa banyak saudara anak Tuhan yang sudah lagi sedang di mana menuju suatu tanah perjanjian, terpeleset di dalam dosa. Akhirnya apa yang telah disiapkan tidak bisa digenapi. Mari kita haleluya, amin, dengan kasih karunia Tuhan kita maju terus supaya berkat Tuhan dilimpahkan di atas kita. Nah, kita lihat bilangan 24 dan 25. Saya mau sampaikan tentang perjanjian damai. Perjanjian damai. Bilangan 25 ayat 1. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Dengar saudara, Alkitab kayaknya katakan sesuatu tiba-tiba kebetulan terjadi. Bukan kebetulan, tapi ini adalah rancangan iblis. Siapa yang kasih counseling? Bilyam. Bilyam yang merancangkan, yang kasih nasihat kepada Balak. Tentu Alkitab nggak tulis, tapi di tempat lain tulis bahwa ini adalah counselingnya atau nasihatnya Bilyam. Bilyam pasti ngomong begini, ya saya bisa kurang lebih tahu lah. Lak, ya kan kalau kita kan short form, nggak bilang Balak. Lak, kenapa Lam? Ini kayak bahasa Tionghoa aja. Lak, kenapa Lam? Kita nih kalau cara begini nggak tebus umat Israel. Loh, kok nggak bisa tebus? Terlalu kudus mereka. Nggak bisa tebus. Oh iya. Jadi lu pikir gimana? Gua sih tahu dengan Tuhan. Gua tahu, gua kenal Tuhan. Nah ini masalahnya. Balak Moab nggak kenal Tuhan. Balaam kenal Tuhan. Bilyam kenal Tuhan. Bilyam kenal karakter dan sifat Tuhan. Dan dia tahu. Dia tahu, sudah dengar baik-baik. Nah ini banyak umat Israel, umat Kristen nggak tahu. Dia tahu kuncinya kenapa umat Israel diberkati. Kenapa umat Israel dilindungi. Dia tahu. Dia tahu persis. You tahu nggak? Umat Israel tuh, lu nggak bisa tebus melawan dia. Karena mereka kudus. Karena mereka takut Tuhan. Makanya lu bagaimanapun tidak akan menang. Jadi gimana ya? Lam, jadi gimana Lam? Gini Lak, gua kasih tahu lu. Cemarkan mereka. Maka roboh pasukan mereka. Cemarkan aja, nggak usah susah-susah, nggak usah kirim lah, nggak usah kirim apa. MiG 30-29, apa namanya, what is that? Senjata yang canggih-canggih, nggak usah senjata canggih. Yang penting, lu cemarkan dia, mereka roboh. Nah, kirim dah tuh, pinter kan? Cewek-cewek yang seksi-seksi. Kirim ke umat Israel. Lagi mandi ya kan, pakai bikini ya kan. Yang kudus pun gak tahan saudara. Pasti lagi nih, haleluya. Ada yang mandi bikini, matanya jatuh. Dan cewek itu sengaja persembahkan diri mereka. Dengar baik-baik. Mereka bukan yang baik-baik, mereka memang I give to you if you want. This is my offering. Silakan, silakan, terimalah aku di sisimu. Kok ketawa? Yang sumbah.
umat Israel nggak pikir lagi. Pikirnya apa? Gila, kapan lagi? Kapan lagi? Maka terjadi, lihat apa yang terjadi. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Dengar. Setelah jatuh dalam dosa, gak susah mencuri iman mereka. Dengar. Setelah merasakan dosa, tidak sulit mengajak mereka pindah agama. Halo? Setelah dosa, gampang gak? Gampang. Ngapain lu ikut Kristen? Gak bebas lu. Apalagi GL. Tiap hari diteriakin. Yuk, ini lebih enak. Gak akan ditegur. Leluasa berdosa. Happy time. Free of charge. Gak usah bayar. Happy time. Listen church. Saya mau sampaikan ini kenapa? Karena saya tahu cara iblis bekerja. Saya tahu cara dan pola pikir manusia. Kenapa kita gampang jatuh? Kenapa kita gampang pindah agama? Karena memang tuntutan dari Tuhan susah kadang-kadang. Saya bukan salahkan. Kita hanya mau katakan, Tuhan, kita perlu kasih karunia-Mu. Amin, saudara. Jaga hati kami. Jaga jiwa kami. Amin, saudara. Jangan sampai hilang. Mereka hilang, saudara. Terhilang karena dosa. Ketika, lihat. Bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Bayangkan ya, puluhan tahun Tuhan memimpin mereka untuk setia. Satu insiden saja, langsung tinggalkan Tuhan. Kadang-kadang gak habis pikir saya, kenapa bisa begitu. Gak habis pikir, saudara. Tapi ya, Alkitab tuh selalu dahsyat. Amin. Alkitab itu menyatakan bahwa manusia ini tarik itu kedagingan tuh menariknya kuat banget, saudara. Jadi kita jangan salahkan, kita pun sama-sama mereka kalau kita tidak bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Ayat 3, cepat kan. Dari umat yang dicintai Tuhan, dengar baik-baik. Dari umat yang Tuhan mengasihi dan cintai, yang Tuhan lindungi, Tuhan berperang, tiba-tiba ketika Israel berpasang dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. So easy. Sekarang gak usah ilah Baal yang berantem. Allah Israel yang akan menghakimi umat Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengempalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut daripada Israel. Bahkan Tuhan perintahkan, ini mereka yang dosa. Itu banyaknya bukan main, saudara. Itu dosa seperti mengalir, ya apa namanya, seperti sakit penyakit itu bisa menular gitu. Menular. Tek, tiba-tiba semuanya jatuh dalam dosa. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orang yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Kebetulan ayat 6, datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada anak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ada juga yang berdoa syafaat, yang menangis demi ini. Tiba-tiba nih orang, saya mau kasih tahu siapa. Dia ada pemimpin umat Israel yang dari suku Simeon. Nanti kita akan lihat. Pemimpin yang bawa, dan kebetulan juga wanita itu ada tingkatnya. Seorang ratu di Moab. Mereka berzina
di hadapan umat Israel, di hadapan kemah Allah. Kurang ajar enggak? Saya percaya Tuhan marah banget. Bukan marah saya percaya Tuhan sangat-sangat sedih dan kecewa. Tapi pujilah Tuhan, ada seorang namanya Pinehas. Makanya saudara, kita belajar hari ini. Ayat 7, ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangun dia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah, menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya, maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Pada saat kejadian seperti itu, terjadi juga tulah, saya tidak tahu tulah apa, mungkin orang mulai mati di kemah-kemah ya, kadang-kadang tulah, kita belum ketemu tulah seperti ini ya. Tulah kita kan masih lama, maksudnya berapa bulan baru mati. Tulah ini kayaknya sekejap mati, pas kena mati. Kayaknya lebih parah dari Ebola gitu, lebih parah dari AIDS. Kena mati. Dan tulah itu juga pada saat itu menular, dosa menular, tulah menular ya kan. Dan Pinehas, kita lihat kalau saya nggak terhalang interpretasi, dia ambil tombak dan kebetulan ini kepala dari salah satu atau chief, salah satu kepala dari suku Simeon. Dia bunuh kedua ini, tiba-tiba tulah itu berhenti. Tingkah lakunya, tindakannya langsung menghentikan tulah itu. Dan lihat apa yang Tuhan katakan. Orang yang mati karena tulah itu ada berapa? Ayat 9. 24.000 orang banyak. 24.000 orang. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel oleh karena ia begitu giat, karena ia begitu berapi-api, karena dia begitu menyala-nyala, zealous. Atau juga dia cemburu bagiku. Berarti cemburu nggak ada. Kalau di cemburu bagi Tuhan ternyata ada hal yang positif. Kenapa dia cemburu? Kira-kira gimana sih cemburu bagi Tuhan? Gini, dia lihat, gila, Tuhan sudah nyatakan begitu baik sama lu. Kok lu begitu balikinnya kepada Tuhan? Gua cemburu bagi Tuhan. Lu tuh nggak bersyukur, nggak taat. Ngerti nggak? Jadi dia tuh feeling Tuhan ada di dalam hati dia. Sehingga dia bertindak bukan untuk diri dia, tetapi dia bertindak karena dia tuh marah bagi Tuhan. Zealous. Righteous anger. Marah yang benar. Dia marah karena dosa. Righteous anger. Tapi saya jangan sampai saudara marah-marah ke kiri kanannya, jangan. Gua marah nih, gua marah bagi Tuhan. Tahu orang semua dimarahin di rumah. Enggak begitu saudara, amin. Kita jangan sampai Elias, itu kan perjanjian lama. Tetapi kita boleh selalu, zealous itu pasti merasa sesuatu di hati kita yang sedih, yang memang ada unsur marahnya. Tapi jangan bunuh orang saudara, mohon. Perjanjian baru enggak bunuh-bunuhan, tapi doa. Sebab itu, saudara dengar baik, dengar ya. Maaf. Telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka. Atau lebih tepat dia cemburu karena cemburuku di tengah-tengah mereka. Lebih tepat sebenarnya jealous with jealousy of my jealousy. Dia cemburu karena cemburuanku.
sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sudah ingat Elkanah, Allah yang cemburu, nama Allah? Allah yang cemburu. Sebab aku itu berkata, katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimanan selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena itu ia telah begitu giat, sekali lagi zealous, berapi-api membela Allahnya, dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Ayat 14. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh ia adalah Kosbi bin Zur. Zur itu adalah seorang kepala, lihat kan, kaum, yaitu puak di Mediam. Kemudian berfirman Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka. Saya mau kasih lihat sesuatu gambar yang luar biasa. Sudah ingat di bilangan ada 2 kali perhitungan, sensus perhitungan jumlah Tuhan suruhkan. Can you, John? Yes. Pertama mereka sebelum masuk ke tanah perjanjian ada perhitungan jumlah orang. Ruben sebesar 46.500, Simeon 59.300, dengar. Gad 45.600. Tetapi saudara tahu kan, setelah bertahun-tahun, pada saat sensus kedua dijalankan, saudara, jumlahnya nggak tambah banyak seluruhnya. Where's total? There's no total number. Oke, nggak apa-apa. Nggak beda banyak yang pertama yang kedua. Tapi saudara lihat Simeon paling banyak turun jumlahnya. Dari 59.300, 1.300 menjadi, saya percaya, di antara 24.000 orang yang Tuhan jatuhkan penghakiman, kebanyakan dari suku Simeon. Saya percaya terjadi pada saat ini. Itulah Tuhan menjatuhkan mereka. Yang lain nggak banyak kan bedanya kan? Lihat nggak yang paling banyak bedanya? Simeon. Artinya apa? Artinya mereka tidak diberkati, saudara. Mereka justru ciut. Sama, saudara, dalam kehidupan kita mungkin nggak melihat anak, bukan soal anak kita banyak, bukan, tapi kita melihat berkat Tuhan mengecil. Dampak kehidupan saudara kecil karena dosa yang besar dilakukan. Sebab itu saya mau katakan dosa itu harganya besar. Mereka dari kaum suku yang cukup besar menjadi suku yang salah satu menjadi paling kecil. Lihat, Juda paling besar, ya kan? Simeon ketiga besar. Tapi sekarang lihat, menjadi paling kecil. Ada maksudnya Tuhan tuh suruh Musa hitung, dan kalau kita perhatikan ada maksudnya. Kenapa bisa menjadi paling kecil? Tetapi saudara, bagi suku haleluya, bagi Pinehas, apa sih perjanjian pendamaian? Apa sih berkat perjanjian pendamaian? Nggak ditulis. Aku ada perjanjian perdamaian. Kita nggak ngerti. Sampai di Ezekiel, Yehezkiel. Saya kasih lihat. Apa itu perjanjian pendamaian? Yehezkiel 34. Ayat 25. Sampai ayat 31. Saudara, catat ini. Inilah berkat, dengar baik-baik. Berkat bagi saudara yang berapi-api, yang giat. Bukan untuk yang suam-suam kuku,
tetapi mereka yang seperti Pinehas, yang sungguh-sungguh melawan dosa dan kedagingan. Ada amin, saudara. Ada berapa berkat? Kalau saya hitung ada 7 lipat berkat. Mari kita lihat. Yehezkiel 34. Ayat 20. Sorry, I got to look this one. ayat 25. Aku akan mengadakan perjanjian damai. Sama nggak? Sama. Covenant of peace. Perjanjian damai. Dengan siapa? Dengan mereka yang mirip dengan Pinehas. Dengan mereka yang zealous for God. Yang berapi-api bagi Tuhan. Yang sungguh-sungguh. Yang menyala-nyala bagi Tuhan. Dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu. Pertama, dia akan lakukan, binatang buas selalu bicarakan tentang serangan-serangan yang menghancurkan. Dia bilang, aku akan mentiadakan. Luar biasa. Amin. Amin, saudara. Peperangan itu, aku akan lenyapkan mereka. Aku yang akan melenyapkan musuhmu. Sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman, tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Berarti apa? Benar-benar damai Tuhan menyertai mereka. Bisa tidur nyenyak ternyata adalah berkat yang besar. Tidur di hutan gak ketakutan, beruang datang, singa datang, yang nyenyak aja pokoknya gua tidur. Karena malaikat akan mengelilingi saudara. Enggak tiba-tiba kaget ya kan. Stres, gue gak bisa tidur, makan obat tidur. Enggak, tidur nyenyak. Takut ini, takut itu, takut rampok, takut dicuri. Enggak perlu khawatir karena Tuhan menyertai saudara. Gak khawatir hidup depan, gak khawatir pekerjaan saudara nanti tidak ada. No. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itu adalah hujan yang membawa berkat. Hujannya enggak berantakan. Yang seharusnya bulan tertentu hujan supaya menghasilkan tanaman itu berbuah. Tepat hujannya Tuhan turunkan. Kalau bukan tangan Tuhan siapa, saudara? Berarti perjanjian ini kepada Pinehas, engkau enggak usah khawatir lagi. Aku akan memberkati, I will make sure, aku akan pastikan engkau tidak akan kekurangan. Pada waktunya, aku akan turunkan hujan, mendatangkan berkat. Is that powerful? Is that powerful? Luar biasa nggak? Luar biasa. Ketiga. Yang tadi, yang pertama adalah binatang, ya kan? Damai di dalamnya. Kedua, berkat di atas gunungnya. Ketiga adalah hujan yang turun. Keempat, pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudakan mereka. Tuhan akan mematahkan segala kuk, hidup tentram pada saat mematahkan kayu mereka dan tangan orang, berarti tidak ada lagi belenggu di atas mereka. Luar biasa. Ayat 28, mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa
dan binatang liar tidak akan menerkam mereka, sehingga mereka akan diam dengan aman, tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara bisa hafal, semuanya buat saudara. Berkat yang baik-baik, enggak ada yang tidak baik. Kadang kita mencari kiri kanan untuk mendapatkan apa yang dituliskan di sini, ya kan? Saudara kan pasti mau dong, waduh, diberkat datang pada waktunya ini. Saya kasih tahu, kita tidak akan temukannya sampai saat kita menyala-nyala bagi Tuhan, berapi-api bagi Tuhan, melawan dosa seperti Pinehas dengan berani menentang dosa. Amin, saudara. Saudara dengar, dalam perikop ini jelas sekali, Tuhan berkenan dengan orang yang menentang dosa. Bukan menentang orangnya, tetapi menentang dosa. Karena Allah adalah Allah yang kudus. That's called the zeal. Maka kita melihat di dalam firman, saudara, Tuhan bisa terkesan dengan perbuatan umatnya. Nggak ada yang ngajarin Pinehas, tetapi sesuatu yang ada di dalam hatinya. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Orang kan pada takut, gila masa bunuh orang. Dia tidak takut karena dia cemburu, dia berapi-api, dia menyala-nyala bagi Tuhan. Kehidupannya tuh bisa dilihat, emosi Tuhannya tuh ada. Enggak suam-suam, ya udah nggak apa-apa, kompromi. Itu tidak akan bisa menerima damai seperti ini. No way. Berkat ini adalah berkat ilahi. Hanya Tuhan bisa berikan. Amin, saudara. Dan untuk itu, kalau kita mau mendapatinya, saudara, saya tantang saudara, give yourself to God. Berikan diri saudara kepada Tuhan, berapi-api, semangat melayani Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri hari ini.